Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Eka. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa baik Ibu kabarnya hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat nggih. Nggih. Hari ini Ibu Tina akan melakukan kegiatan coaching nggih dengan Bapak Ahmad Syafaat. Nggih, benar sekali Ibu. Oke, nah baik, sebelum Ibu melaksanakan kegiatan coaching, mungkin saya ingin menanyakan nanti ketika kegiatan coaching berlangsung, rubrik penilaian seperti apa yang akan Ibu Tina gunakan? Siap Ibu. Rubrik penilaian yang akan saya gunakan yaitu menggunakan alur tirta Ibu. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan tadi. Yang kedua, identifikasi dari permasalahannya. Yang ketiga itu rencana aksi atau tindakannya. Dan yang keempat itu adalah komitmen atau tanggung jawabnya Ibu. Oke, dengan menggunakan alur tirta. Nggih. Kemudian di kegiatan coaching tersebut juga kompetensi mana yang mungkin ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali ide-ide yang ada di dalam diri coach Ibu. Tersebut. Nah, dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, manakah kompetensi yang secara spesifik akan Ibu Tina observasi? Untuk yang lebih spesifiknya itu saya akan mengarahkan coach agar dapat berpikir spesifik lagi dalam menggali ide-idenya yang ada di dalam dirinya untuk menyelesaikan permasalahannya Ibu. Paling Ibu. Kemudian selanjutnya indikator yang bagaimana nanti yang ingin Ibu kembangkan di dalam kegiatan coaching Ibu dengan coach? Dalam kegiatan coaching nanti, indikator yang ingin saya temukan itu adalah menemukan solusi atau langkah-langkah dalam permasalahan yang sedang dihadapi oleh si coach tersebut Ibu. Ini kita menemukan solusi, insya Allah bagus sekali. Berarti nanti Ibu akan lebih mengarahkan coach supaya dapat menggali ide-ide dari dalam dirinya untuk menemukan solusi dari permasalahan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini Ibu Tina. Selamat melakukan kegiatan coaching. Siap Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Syafaat. Selamat siang kembali Bu Tina. Gimana kabarnya hari ini Bapak Syafaat? Alhamdulillah hari ini sehat, namun terada capek juga karena hari ini kan hari sudah mulai aktif ya, mengajar di sekolah. Jadi jadwal padat, jadi sehat namun rada capek, tapi saya senang hari ini. Siap. Sudah makan siang nih Bapak ya? Alhamdulillah sudah Bu Tina. Alhamdulillah. Sudah makan siang, berarti kemarin katanya nih ada yang mau dibicarakan ya Pak dengan Ulun, ada sesuatu atau permasalahan yang ingin disampaikan ke Ulun. Itu kira-kira permasalahannya apa Bapak? Baik, sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk share atau bercerita pengalaman atau masalah saya. Jadi hari ini tuh yang saya mau sharingkan ke Bu Tina, ini memang beberapa bulan terakhir ini saya lagi berada dalam suatu kesibukan yang bagi saya itu luar biasa ya. Jadi rasanya itu tugas itu silih datang silih berganti begitu Bu Tina. Jadi yang satu belum selesai, tiba-tiba datang lagi yang lain, belum lagi tanggung jawab yang lain tiba-tiba diserahkan kepada saya. Jadi dampaknya adalah saya merasa istirahat itu kayak terbebani, jadi terbebani dengan tanggung jawab maupun tugas-tugas saya yang ada di sekolah. Berarti tadi permasalahannya luar biasa Pak ya, karena kesibukan beberapa bulan terakhir ini, terus banyak tanggung jawab juga, jadi akhirnya Bapak merasa kurang istirahat ya Pak ya untuk akhir-akhir ini. Benar seperti itu Bapak? Ya, kurang maksimal. Jadi malam itu dipaksakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di tempat kerja begitu. Siap Bapak. Nah, tadi kan sudah ada nih Bapak permasalahannya seperti itu. Nah, sekarang Bapak, apa sih harapan Bapak terhadap permasalahan yang sedang Bapak bicarakan pada saat ini? Jadi harapannya pastinya saya menemukan solusi ya, atau mungkin saran dari Bu Tina atau mungkin yang lainnya bagi saya agar saya bisa tetap prima atau tetap sehat di tengah kondisi kesibukan yang istilahnya itu mengorbankan kesehatan dan pikiran juga bagi saya. Ya Bapak, jadi harapannya Bapak setelah adanya pertemuan ini nanti dapat menemukan solusi ya Pak ya, bagaimana caranya tetap fit biarpun kesibukan itu yang sangat luar biasa Bapak ya, yang seperti yang Bapak sampaikan tadi juga luar biasa Bapak. Nah sekarang Bapak
tadi kan sudah ada nih permasalahannya, sudah ada harapannya. Sekarang alasan atau kenapa sih Pak? Apa hal yang menyebabkan hal tersebut tadi Pak? Kenapa kok kurang fit jadinya tadi? Apa mungkin yang bisa disampaikan Pak? Jadi yang mendasari hal kurang fit ini, pertama memang kan harusnya malam itu jadikan waktu istirahatnya Iya benar. total ya. Iya. Tapi karena ada deadline yang harus dikejar, jadi malam itu saya tahan rasa kantuk, minum Oke. kopi, lalu buka laptop dan mengerjakan berbagai tugas. Jadi kadang dalam seminggu hampir 5 hari kebanyakan tidur di atas jam 12 malam begitu. Oh Cina. iya, luar Ya. biasa Kak ya. Iya. Oke, nah berarti tadi Bapak sudah sampai larut malam istilahnya ya Pak ya dalam mengerjakan tugas. Nah Bapak itu tadi kan sudah sampai larut malam, ada hal yang dilakukan lagi kah Pak selain itu mungkin untuk supaya tidak tidur sampai larut malam tadi Bapak? Sebenarnya sih yang harusnya saya lakukan itu istilahnya saya bisa mengatur ya atau Nggih. mengatur jadwal. Nggih. Misalnya fokus dengan pengerjaan tugas dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Nggih. Karena kadang di siang hari menunda pekerjaan karena tadi rasa pikiran itu rasa Jenuh sudah gitu jenuh Pak ya? banget Iya, gitu, nggih, jenuh. nggih. Ya kan, jadi Iya, benar. seperti itu. Jadi harapannya memang malam itu di set betul-betul untuk istirahat tanpa ada rasa beban. Karena saya juga merasa makin kesini kesehatan saya makin menurun. Oh ini luar biasa Bapak ya, ini kesibukan ini membuat kesehatan semakin menurun juga. Tadi Bapak bilang ada mengatur jadwal ya seharusnya. Itu sudah pernah Bapak lakukan sebelumnya atau belum Pak ya? Sebelumnya memang pernah Nggih. ya, cuman pada praktiknya istilahnya itu tidak konsisten begitu. Jadi gitu, pernah dilakukan selama beberapa hari, namun kemudian pada hari tertentu rutinitas yang sudah saya atur tadi saya langgar istilahnya kayak gitu karena ada pengaruh-pengaruh yang lain. Ini contoh pengaruhnya itu seperti apa Bapak ya, kalau boleh tahu nih, tadi kan tidak konsisten itu pasti ada pengaruh-pengaruh lainnya. Contoh pengaruhnya itu seperti apa Pak yang Bapak alami? Pengaruhnya tadi misalnya itu di siang hari kan karena rasa capek jadi membuang rasa capek itu dengan membuka HP. Oh istilahnya. iya benar. Benar, jadi saya itu istirahat di waktu kerja sempat buka HP, bahkan kadang bisa habis beberapa jam, namun kemudian efeknya adalah di malam harinya. Oh jadi malam harinya Pak ya? Jadi Inggi. kayak ketukar gitu Bu Tina. Oh ya berarti yang seharusnya siang tadi untuk mengerjakan tugas, tetapi Bapak lebih fokus ke bermain HP istilahnya ya Pak ya, untuk menghilangkan penat tadi, terus di malam harinya Bapak baru mengerjakan tugas, seperti itu Bapak? Iya, kurang lebihnya. Nah Inggi, nah sekarang Bapak tadi kan menurut Bapak sendiri ketika Bapak memainkan HP tadi Pak, apakah ada manfaatnya atau enggak sih Pak sebenarnya itu? Kalau manfaat mungkin secara instannya kan bisa menghilangkan kejenuhan. Iya ya, benar. manfaatnya. Inggi. Cuman ya karena yang pernah saya baca kalau hiburan instan itu efeknya instan juga gitu Oh ya. iya benar. Ya itu, jadi manfaatnya sedikit sih sebenarnya, hanya sekedar hiburan saja. Hanya sekedar hiburan saja ya Pak ya. Berarti Bapak sudah tahu nih, berarti kalau menurut Bapak sendiri HP itu manfaatnya bermanfaat banget atau enggak gitu Pak dalam diri Bapak? Bermanfaat tapi jika bisa disesuaikan. Oh jadi sesuaikan dengan kondisi Pak ya, berarti kita harus bisa membagi gitu ya Pak ya, Iya, seperti ya kemungkinan benar. Pak ya. Ini menurut Bapak, nah sekarang tadi kondisi ideal yang seperti apa sih yang Bapak harapkan untuk diri Bapak sendiri? Mungkin bisa tadi menghilangkan kejenuhan dan membagi waktu, itu seperti apa kira-kira Pak? Jadi yang saya pikirkan itu tadi balik lagi ke hal yang pernah saya lakukan ya. Iya. Kayak misalnya saya mencatat jadwal-jadwal, Oh, kapan iya. saya mengerjakan tugas, kapan saya punya break time-nya, kapan saya misalnya mungkin dengan makan buah kah, Ya, misalnya ya, mengisi waktu atau mengalihkan dari HP, tidur sejenak mungkin. Itu kayaknya contohnya tidur siang itu saya jarang banget gitu. Oh, ini berarti tadi yang kalau boleh saya simpulkan di sini tadi yang pertama itu membuat jadwal terlebih dahulu ya Pak ya. Dari Benar. semua kegiatan itu harus dibikin jadwal yang mana yang lebih diutamakan seperti itu Pak ya. Dan juga memiliki asupan ya Pak ya, asupan makanan yang lebih bergizi istilahnya seperti itu Pak ya. Enggak, atau tadi mengalihkannya dengan tidur siang daripada bermain HP. Benar Iya. seperti itu tadi Bapak? Itu sepertinya yang mau dimau. Ah, iya siap Bapak. Iya. Dari harapan Bapak tadi yang sudah idealnya ya Bapak,
skala berapa nih kira-kira pada saat ini Bapak itu berada pada skala berapa? Saya rasa saya berada di skala 5 tengah-tengah. Oh, ya. di tengah-tengah Karena ini. antara sehat dan sakit itu hampir sama istilahnya. Nggih. Oke, kemudian dari 5 itu saya ingin naikkan, tidak perlu yang drastis. Nggih. Berapa kira-kira Bapak? 7 atau 8. Oh, nggih, 7 atau 8 ya Pak ya dari skala yang sekarang terjadi ini ya. Nggih, luar biasa Bapak ya. Nah, sekarang tadi kan sudah ada beberapa rencana yang sudah Bapak bikin. Mau mengkonfirmasi lagi nih Pak, menanyakan lagi planning yang lain atau rencana yang lain lagi Pak, apakah ada? Komitmen yang lain lagi itu istilahnya memberlakukan jadwal menggunakan HP, misalnya kan tidak membuka HP saat saya mengerjakan tugas di sekolah, baik itu mengajar atau membuat administrasi pembelajaran. Oh, iya siap Bapak ya. Berarti seperti itu ya rencana yang lainnya lagi. Kira-kira nih Bapak tadi sudah punya rencana yang sangat luar biasa untuk Bapak sendiri. Kapan nih Bapak bisa menerapkannya untuk rencana tersebut Bapak? Jadi saya mau terapkan itu mungkin tidak dari besok ya, tapi mungkin dari besok lusa kayaknya. Oh, besok lusa ya Pak ya. Masih ada jeda ya berarti Pak ya. Sehari dulu Bu Tina mau mengatur dulu nih yang benar jadwalnya seperti siap. apa, serta istilahnya harus menguatkan diri Iya, agar benar. konsisten dengan jadwal tersebut. Oh, inggih siap Bapak ya. Berarti tidak bisa langsung besok ya Pak ya, tetapi nunggu lusa mungkin ya Pak karena mau mengatur jadwal terlebih dahulu. Seperti itu Bapak? Nah, sekarang Bapak tadi kan sudah nih ada rencana, ada kapan rencananya. Sekarang Bapak, bagaimana komitmen Bapak sendiri untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah sangat luar biasa itu tadi Bapak? Komitmen itu berarti saya harus fokus ya Iya, dengan benar. jadwal tadi, terus juga konsisten, sama istilahnya tidak tergoda dengan hal-hal yang membawa dampak buruk bagi saya, yang merusak jadwal. Yang merusak. Oh iya benar Bapak ya. Iya tadi sudah ya Pak, berarti komitmennya ke konsisten ke diri sendiri ya Pak ya. Benar. Iya. Nah sekarang Bapak, adakah kira-kira seseorang yang dapat membantu Bapak nih, mungkin bisa mengatur jadwalnya atau untuk mengingatkan nih supaya Bapak tidak terlena istilahnya ya Pak ya dalam memainkan HP itu, adakah kira-kira Bapak? Mungkin kalau seseorang itu mungkin teman kali ya yang bisa diajak bantuan, tapi mungkin HP ini bisa di-set jadwal juga, ada alarm tertentu misalnya, itu sih yang saya pikirkan saat ini. Oh ini sangat luar biasa berarti Bapak ya, ide-ide yang mau Bapak tuangkan atau Bapak rencanakan dari tadi yang sudah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir itu sangat luar biasa ya Pak ya. Bagaimana Bapak, apakah Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak alami? Saya merasa saya sudah mulai menemukannya, terbuka istilahnya, ada beberapa peluang cerah di sana, bisa saya coba, dan harapan nanti kesehatan saya bisa lebih baik lagi, lebih stabil ya kan, tanpa mengganggu aktivitas saya. Terus yang mau saya tanyakan lagi nih Bapak, kan ini sudah dari awal sampai akhirnya, bagaimana nih Pak perasaannya setelah berbagi atau berbincang dengan saya Pak? Perasaan saya nih alhamdulillah ya, selama beberapa menit ini setelah diskusi sama Bu Tina, saya merasa lebih tenang, lebih lega juga, pikiran juga terasa lebih seger juga gitu lah. Jadi ini kayak kesempatan luar biasa sih bagi saya. Iya, alhamdulillah berarti ya Bapak ya sudah mendapatkan lega kayak gitu ya Pak, karena sudah bisa berbincang. Oke, terima kasih banyak ya Bapak ya sudah berbagi dengan saya, dan saya juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari Bapak. Semoga nanti Bapak kedepannya dapat menerapkan ya Pak ya, benar-benar menerapkan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi. Oke, bisa Bapak? Iya, insya Allah bisa. Cukup sekian yang bisa kita adakan untuk sesi coaching pada sore hari ini ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tina. Tadi Ibu Tina sudah melakukan coaching dengan Bapak Ahmad Syafaat, Iya, benar Ibu. Baik. Sebelum menutup kegiatan, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan pasca observasi, Nah, apa saja yang sudah Ibu Tina lakukan tadi pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Nah, terima kasih Bu. Di coaching ini saya sudah melakukan tahapan atau alur sesuai dengan alur yang diinginkan, yaitu alur Tirta, sehingga hal ini dapat membantu si coach tadi dalam menyampaikan atau menemukan solusi dari permasalahannya tersebut Ibu. Baik. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan
hasil dari observasi saya tadi terhadap kegiatan coaching yang sudah Ibu Tina laksanakan. Yes, siap, Ibu. Yaitu menurut saya sudah berjalan dengan baik ya Ya, proses alhamdulillah. coaching yang Ibu laksanakan. Kemudian proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu Tina juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Ahmad Syafaat, sehingga tadi Bapak Ahmad Syafaat dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Yes, siap, Ibu. Serta coaching yang tadi sudah Ibu laksanakan itu sudah sesuai dengan prinsip dari coaching itu sendiri. Yes, siap, terima Oke, kasih, nah Bu. selanjutnya Bu, pertanyaan terakhir nih. Yes, Kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi sudah Ibu laksanakan? kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan lebih memahami lagi Bu proses atau alur dari Tirta tersebut, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi untuk kedepannya dan terbiasa melakukan coaching tersebut, baik itu bagi keluarga saya ataupun bagi rekan sejawat yang ada di sekolah ataupun bagi murid-murid saya itu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita akan bisa melaksanakan proses coaching atau kegiatan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Yes, siap, Ibu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga sukses selalu untuk Ibu Tina. Amin, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Syafaat. Selamat siang kembali Bu Tina. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Syafaat? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat, bahagia dan semangat. Alhamdulillah. Hari ini Bapak Syafaat akan melakukan praktek coaching dengan Ibu Eka. Apakah benar Bapak? Benar, hari ini akan praktek atau melakukan coaching dengan Ibu Eka. Nah, nanti ketika praktek coaching itu yang berlangsung, bagaimana Bapak merubrik nih penilaiannya yang akan Bapak nilai pada saat praktek coaching tersebut, Ya, Bapak? jadi untuk penilaian sendiri saya akan menggunakan alur Tirta. Sini rubriknya, di mana Tirta sendiri itu yang pertama kita akan menentukan tujuan dari coaching ini apa, dari coachingnya. Kemudian saya akan mengidentifikasi masalahnya seperti apa. Kemudian juga akan mempertanyakan rencana selanjutnya dari si coach ini seperti apa. Dan terakhir kita ingin tahu komitmen yang ingin dibangun seperti apa oleh si coach tersebut. Oh iya, berarti Bapak akan menggunakan alur Tirta, Iya, Tirta menggunakan untuk alur rubrik Tirta. penilaiannya ya Pak ya. Ya, kemudian Bapak, kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang dikembangkan ini ada beberapa. Yang pertama ada kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan seksama, yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot lebih penting. Oh iya, siap Bapak. Ya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Untuk yang spesifik sendiri, saya akan mengarahkan coach agar dapat berpikir lebih spesifik lagi dalam menggali ide-idenya yang ada di dalam dirinya tersebut. Oh iya, siap Bapak, berarti itu ya. Terus bagaimana dengan indikator yang ingin dikembangkan Bapak dalam coaching yang akan dilakukan nanti? Jadi indikator yang saya akan kembangkan diantaranya adalah menemukan solusi ataupun langkah-langkah dalam permasalahan yang dihadapi oleh si coach tersebut. Jadi kurang lebihnya seperti itu mungkin. Oh iya, berarti ini tadi adalah pra-observasi Bapak ya sebelum Bapak melakukan coaching nantinya. Oke, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya nanti dipersilakan Bapak untuk melakukan praktek coachingnya dengan Ibu Eka tadi. Terima kasih Bapak. Sama-sama, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Syafaat. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kabarnya dulu. Bagaimana kabar Ibu Eka untuk siang kali ini? Oke, alhamdulillah Pak, kondisi dalam keadaan sehat. Untuk siang hari ini hanya saja ya seperti biasa adalah sedikit permasalahan yang kadang mengganggu pikiran Ya, Pak. benar, tidak salah memang yang Ibu Eka katakan kalau setiap harinya selalu ada masalah yang harus kita selesaikan, begitu kan ya? Nah, jadi beberapa hari yang lalu memang Ibu Eka telah menghubungi saya via chat di WhatsApp ya. Jadi hari ini kita sudah membuat janji untuk mengadakan diskusi bersama. Nah, jadi bisa diceritakan Ibu Eka apa nih permasalahan atau hal yang mau didiskusikan, bisa dibagikan, diceritakan kepada saya kali ini? Ya, terima kasih sebelumnya Bapak sudah memberikan kesempatan nih saya bisa bercerita tentang mungkin hal yang mengganggu di pikiran saya. Berkaca kan dari Bapak Syafaat sendiri di sekolah swasta, mungkin ada hal-hal baik yang bisa saya ambil nanti untuk kemajuan di sekolah saya sendiri. Jadi begini Pak, di sekolah saya ada kegiatan komunitas belajar. Ya, seperti yang kita tahu kan sekarang di kurikulum Merdeka sendiri
komunitas belajar itu sebagai salah satu sumber belajar untuk para guru di lingkungan yang paling kecil ya. Jadi sudah terbentuk nih komunitas belajar di sekolah, akan tetapi dalam hal pelaksanaannya kemudian komitmen bersama itu masih kurang menurut saya, Kak. Jadi kadang hanya berupa seremonial saja atau sekedar berfoto, tidak menyentuh ke tujuan utama dari pembentukan komunitas belajar itu sendiri. Baik, jadi tadi sementara ini yang berlangsung di sekolah Ibu Eka, Kombilnya sendiri berjalan itu hanya sebagai bentuk formalitas saja ya, istilahnya ya. Dengan di akhir itu mendapatkan sertifikat, terus selesai dan tidak dapat maknanya gitu ya, kurang bermakna ininya, berarti begitukah kurang lebihnya? Iya, betul. Oke, jadi dari yang Ibu Eka ceritakan tadi, harapannya terhadap problem tersebut apa, Ibu Eka? Harapan saya sendiri untuk masalah Kombel ini tentu saja karena tujuan dari komunitas belajar itu kan untuk meningkatkan kompetensi dari kita pendidik ya Pak, agar nantinya kita juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi semestinya dapat dimanfaatkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Nah, berikutnya saya ingin mengetahui beberapa hal terkait komunitas belajar yang telah dilaksanakan di sekolahnya Ibu Eka. Ini bisa diceritakan untuk Kombolnya sendiri itu sudah berlangsung berapa lama, mungkin sejak bulan apa, tahun berapa, dan yang lainnya, Bu Eka? Baik Bapak, untuk komunitas belajar sendiri, karena kan sekolah kami kebetulan kemarin Bapak Kepala Sekolah berhasil ikut di program sekolah penggerak. Jadi salah satu kegiatan di program sekolah penggerak itu adalah membuat komunitas belajar. Jadi itu sekitar tahun 2022 ya Pak. Nah, jadi kalau dilihat itu jauh sebelum adanya yang sekarang rame itu PMM ya Pak, memanfaatkan Kombel. Kami sudah punya komunitas belajar, akan tetapi ya seperti itu tadi, saya merasa masih kurang gitu Pak dalam pelaksanaan kegiatannya di sekolah. Oke, baik. Berarti ini sudah berlangsung berapa lama nih buat Kak, kalau boleh tahu? Berarti sekitar 2 tahun ya Pak. Sudah 2 tahun terakhir ini ya. Dan selama 2 tahun ini berarti tadi Kombel ini memang berjalan. Dalam sebulannya itu berapa kali Bu Eka? Kalau di penjadwalan kami sudah menyusun itu Pak, Kombelnya berjalan setiap 1 minggu 1 kali. Jadi dalam 1 bulan itu ada 4 kali. Namun pada pelaksanaannya terkadang menjadi situasional, kapan ada hal-hal penting yang ingin dibicarakan baru kemudian melaksanakan komunitas belajar. Oke, berarti dalam sebulan tadi 2 kali ada ya, sekali sampai 2 kali mungkin ya. Jika memang waktunya kesempatan ada gitu ya. Tapi pada situasi tertentu kadang bisa jadi hanya sebulan sekali, begitu kan Bu Eka? Iya, betul sekali. Oke, untuk selanjutnya ini ada berapa orang yang terlibat atau istilahnya mengikuti Kombel tersebut, dari misalnya dari jumlah guru di sekolah Bu Eka, terus dari semuanya itu ada berapa orang yang rata-rata ikut Kombel tersebut? Kalau jumlah pendidik sendiri di sekolah saya itu ada 12 orang Bapak. Cuman ketika kegiatan Kombel itu terkadang tidak semua hadir, mesti ada 2 orang atau 3 orang yang tidak bisa ikut. Oke, jadi ada beberapa orang yang mungkin ada tanggung jawab di luar pada waktu itu ya. Oke, nah selanjutnya lagi biasanya untuk materinya sendiri yang dipilih itu bagaimana Bu Eka untuk Kombelnya? Kalau untuk Kombel sendiri di sekolah kemarin pada saat penyusunan jadwal itu sudah ditentukan Pak materi apa nanti yang akan kita bahas di pertemuan ini, pertemuan selanjutnya. Namun seiring berjalannya waktu terkadang hal itu tidak dilaksanakan dengan baik. Nanti ada yang seharusnya dilaksanakan namun karena situasional tadi tidak dilaksanakan. Oke, ada situasi tertentu ya tidak dilaksanakan. Jadi untuk yang pemberitahuan untuk Kombel sendiri biasanya siapa yang bikin? Apakah Bu Eka atau mungkin ada rekan sejawat yang lain? Misalnya Kombel mau dilaksanakan besok, terus penyampaian informasinya itu kapan biasanya? Untuk
kegiatan Kombel sendiri kebetulan saya membantu sebagai sekretaris. Tapi yang biasanya berwenang untuk memberikan informasi ke teman-teman itu dari ketuanya Pak. Dari yang ketua Kombel. Oke, baik. Terus yang ingin saya tahu lagi, tahapan kegiatan pada saat Kombel itu apa gitu biasanya, waktu berapa jam, terus kegiatan di sana apa, apakah ada materi yang sudah disiapkan, apakah ada refleksi dan sebagainya. Ya itu Pak. Untuk kegiatan Kombel sendiri karena dijadwalkan biasanya 1 minggu 1 kali, itu adalah 1 jam Pak biasanya maksimal. Untuk kegiatan Kombel sendiri sudah disusun sebenarnya materinya apa yang ingin disampaikan. Namun itu tadi kekurangannya terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan, dan untuk refleksi sendiri seperti yang sudah Bapak sampaikan itu masih jarang kami lakukan Pak di dalam Kombel. Oke, jadi berarti ada beberapa kesempatan ya sempat melakukan refleksi di akhir Kombel tersebut. Iya. Terus apakah Bu Eka pernah menanyakan ke rekan sejawatnya bagaimana perasaannya mengikuti Kombel pada saat itu atau bagaimana? Untuk perasaan teman-teman sendiri beraneka ragam sih ya Pak. Ada yang memang senang untuk ikut kegiatan komunitas belajar, namun tidak jarang pula masih ada yang menganggap itu tadi kembali hanya sebuah formalitas saja. Formalitas saja. Okay. Dari yang rekan sejawat tadi yang jumlahnya mungkin belasan sebagainya, itu ada yang Ibu Eka lihat yang paling bersemangat biasanya ada berapa orang yang datang tepat waktu Pak, seingat Bu Eka? Ya sih Pak, mungkin sekitar 5 orang Pak ada. Ada 5 orang ya, lumayan juga berarti ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk ikut Kombel ini. Iya. Oke, nah jadi untuk yang selanjutnya ini, apakah di Kombel tersebut juga ada kegiatan apa? Berbagi sharing pengalaman atau berbagi masalah atau ada kegiatan ice breaking sebagainya, apakah terdapat kegiatan itu Bu Eka? Untuk sementara ini hanya ada kegiatan berbagi praktik baik sih Bapak. Untuk berbagi permasalahan sendiri apalagi tentang peserta didik itu masih kurang dilakukan. Jadi masih kurang ya tadi. Nah berikutnya lagi, kan tadi Ibu Eka bilang kalau Kombel ini masih dalam tahap para rekan sejawat tuh kayak kurang ini ya, kayak kurang antusias ya untuk Kombel sendiri. Nah sebenarnya kondisi ideal yang mau Ibu capai seperti apa tuh? Kalau harapan yang ingin dicapai Pak, komunitas belajar di sekolah, apalagi kan karena kami menyandang sekolah penggerak, paling tidak bisa menjadi contoh untuk komunitas belajar di lingkungan sekolah yang lain yang merupakan penyumbasan dari sekolah kami. Oke, baik. Terus yang berikutnya, apakah Ibu Eka pernah sharing atau berbagi pengalaman dengan guru di sekolah lain terkait Kombelnya, kegiatan sebagainya, pernah kan seperti itu? Untuk sharing sendiri pernah Pak, tapi paling beberapa kali saja itu pada kegiatan komunitas gugus. Nah, terkadang kan berkumpul dengan guru-guru di sekolah lain. Nah di situ saya manfaatkan untuk berbagi cerita tentang Kombel di sekolah. Oke, apakah ada tanggapan dari mereka, mungkin beri masukan? Untuk tanggapan sendiri dari beberapa teman ada yang memberikan masukan untuk bagaimana mereka menjalankan Kombel di sekolahnya Pak. Oke, nah terus saya mau menanyakan skala nih dari 1 sampai 9, misalnya kondisi komunitas belajar ideal di sekolah Bu Eka seperti apa, terus capaiannya mau dituju ke angka berapa tuh? Mungkin kalau komunitas belajar di sekolah ulun menurut saya ya Pak, kira-kira saat ini berada di skala 6. Oke. Kalau untuk harapan sendiri tentu kita ingin yang paling bagus ya Pak, paling tidak bisa sampai ke skala 8 atau 9. 8 atau 9 tujuannya ya, baik. Nah terus apakah Ibu Eka punya rencana selanjutnya nih yang ingin Ibu Eka lakukan untuk menghidupkan Kombel itu, tapi semua rekan sejawat antusias dan mereka itu bukan hanya sekedar hadir tapi mendapatkan manfaat? Apakah pernah terpikir sesuatu?
Mungkin bisa lebih sering lagi memberikan informasi atau memotivasi kawan-kawan ya Pak dalam kegiatan Kombel. Kemudian tadi seperti yang Bapak sampaikan, mungkin nanti mengajak teman-teman untuk berefleksi mengenai Kombel di sekolah, serta tadi ada apa ya Pak? Mungkin menyelipkan ice breaking tadi ya di dalam kegiatan Kombel. Oke, karena tadi sudah ada rencananya ya. Itu kira-kira kapan Ibu Eka akan mulai melakukannya? Kalau melihat rencana yang ingin saya laksanakan, berarti lebih baiknya secepatnya ya Pak ya. Baik. Secepatnya ketika ini mumpung awal tahun pelajaran, nanti disusun kembali jadwalnya dan dieksekusi rencana tersebut secepatnya. Oke, rencana sudah ada. Terus bentuk komitmennya seperti apa nih Bu Eka? Ya, untuk komitmennya sendiri berarti kita harus konsisten tadi ya Pak untuk menjalankan apa nanti jadwal Kombel yang sudah disusun, kemudian apa kegiatan yang ingin dilaksanakan dan terus mengingatkan kawan-kawan mungkin ya Pak. Oke, apakah dalam pelaksanaan komitmen itu Ibu Eka akan melibatkan seseorang, rekan sejawat atau mungkin orang-orang yang ada di sekolah nih? Oh iya, tentu saja Bapak. Mungkin nanti saya akan pertama berkonsultasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah selaku penanggung jawab komunitas belajar di sekolah. Kemudian menyampaikan rencana yang ingin dilaksanakan ini, serta rekan sejawat tadi khususnya yang menjadi anggota inti di komunitas belajar itu sendiri. Oke, baik. Nah, tadi dari awal sampai akhir Bu Eka telah menemukan tujuannya, terus juga telah memberitakan berbagai informasi juga ya, serta ada rencana maupun komitmen juga. Nah, jadi setelah coaching kali ini, bagaimana perasaan Ibu Eka karena telah berbagi nih dengan saya kali ini? Iya, alhamdulillah Kak, merasa senang sekali, terutama tadi dari beberapa hal yang Bapak sampaikan, saya menjadi mendapatkan ide untuk dapat menyusun rencana terhadap permasalahan mengenai Kombel di sekolah saya. Semoga ini apa yang Bu Eka harapkan, rencananya bisa dilaksanakan, dieksekusi dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eka yang kali ini sudah dengan senang hati mau berbagi dengan saya. Dan semoga apa yang kita diskusikan, kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat buat diri kita ataupun juga buat lingkungan yang ada di sekolah kita. Jadi selesai untuk coaching hari ini. Terima kasih banyak. Semoga coaching tersebut bisa membantu Bu Eka. Dan setelah ini Bu Eka semoga bisa mengeksekusinya dengan baik ya. Amin amin ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Iya, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Syafat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tina. Alhamdulillah tadi Bapak Syafat sudah melakukan coaching ya Pak ya? Ya. Dengan siapa tadi Pak? Kalau boleh tahu? Saya melakukan coaching dengan Ibu Eka. Alhamdulillah tadi. Nah Bapak, sebelum kita menutup kegiatan tadi kan saya melakukan observasi ya Pak. Pada saat Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan ya Pak ya yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama Bapak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian bagaimana mengembangkannya Pak? Ya, jadi untuk indikator pencapaian pengembangannya, kan tadi saya mencoba untuk menggali pertanyaan dengan harapan tadi orang yang saya coaching bisa menemukan solusi atas masalahnya tersebut. Nah, kemudian saya juga telah menggunakan alur tirta, di mana di awal dengan saya menemukan tujuan dari coaching tersebut, lalu ada identifikasi masalah yang saya lakukan, lalu ada rencana yang saya tanyakan, serta komitmen yang ingin dia atau si coach ini akan laksanakan nantinya. Luar biasa Bapak ya, berarti tadi Bapak sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta ya Pak, dari menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan dari si coachingnya, rencana aksi nyata, dan terakhir ada tanggung jawab atau komitmennya ya Pak ya. Kalau boleh menyimpulkan ya Pak ya, dari catatan saya tadi setelah melihat observasi Bapak tadi, coaching pada siang tadi itu sudah sangat luar biasa ya Pak ya, berjalan dengan baik proses coachingnya, dan prosesnya itu sudah sesuai dengan alur tirta tadi yang sudah Bapak sebutkan. Setelah Bapak tadi sudah berusaha ya Pak ya menggali
dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Eka tadi, Ya. sehingga Ibu Eka tadi dapat menemukan sendiri ya Pak ya solusi dari permasalahannya. Benar seperti itu tadi Pak? Iya, kurang lebihnya seperti itu Bu. Oke, dan boleh kalau menambahkan lagi, dan coaching ini yang sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Sesuai. Nah, ada satu lagi nih Pak pertanyaan sebelum saya menutup nih kegiatan kita pada siang hari ini. Yang terakhir itu Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching pada siang hari ini tadi Bapak? Jadi dari coaching bersama Ibu Eka tadi ya, mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan di antaranya adalah saya akan lebih mengembangkan bagaimana untuk bisa menggali lebih banyak lagi pertanyaan yang berbobot kepada orang yang saya coaching ini, biar siap. nanti informasi yang sampai saya dapatkan tuh lebih menyeluruh. Siap. Luar biasa Bapak ya, berarti akan lebih menggali lagi ya Pak ya pertanyaan-pertanyaan supaya lebih bisa menggali yang diinginkan untuk menyelesaikan permasalahannya. Benar. Luar biasa Pak ya, ini berarti tadi sudah berakhir ya Pak sesi kita setelah tadi Pian melakukan observasi melaksanakan coaching, saya juga melaksanakan observasi pasca coaching. Terima kasih banyak Bapak ya. Ulun terima kasih kembali Ibu Tina. Semoga nanti bisa menerapkan untuk kedepannya lebih baik lagi ya Pak ya. Siap, insya Allah akan saya terapkan lagi. Siap, terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak. Oke, baik. Bagaimana kabarnya untuk siang kali ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat Bapak. Oke, alhamdulillah sehat walafiat ya. Nah, hari ini Ibu Eka akan melaksanakan praktik coaching dengan Ibu Tina, benar ya? Iya, betul sekali. Oke, jadi saat praktik coaching ini berlangsung, ini ada beberapa hal yang saya tanyakan pada praktik ini, kepada Bu Eka. Nah, yang pertama ini yang ingin saya tanyakan adalah ketika nanti praktik coaching ini berlangsung, bagaimana rubrik nelayan yang Ibu Eka gunakan pada saat itu? Baik Bapak, untuk kegiatan coaching pada hari ini saya akan menggunakan alur Tirta Bapak yang terdiri dari pertama kita mengetahui tujuan dari coaching tersebut, kemudian untuk identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana yang akan dilakukan, rencana selanjutnya, dan yang terakhir menanyakan komitmen atau tanggung jawab dari si coaching yang kita ajak praktik coaching tadi. Oke, baik, berarti Bu Eka akan menggunakan rubrik berupa alur tirta ya. Oke. Selanjutnya yang ingin saya ketahui nanti kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan nanti pada praktik tersebut. Baik, rencananya untuk kegiatan coaching nanti kompetensi yang ingin dikembangkan yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian nanti mengusahakan mendengarkan dengan seksama, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, tadi Ibu Eka bilang ada beberapa hal ya kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, dari ketiga hal tersebut, lebih spesifiknya ingin diobservasi itu kompetensi coaching yang mana Bu Eka? Mungkin yang lebih spesifik yang dikembangkan nanti mengenai memberikan pertanyaan yang berbobot juga agar dapat mengarahkan coaching itu bisa berpikir spesifik lagi dalam menggali ide-ide yang ada di dalam dirinya. Oke, jadi menggunakan pertanyaan yang berbobot tadi ya. Oke, nah berikutnya lagi, ini saya ingin juga tahu ya, indikator bagaimana yang ingin Ibu kembangkan saat coaching tersebut dilakukan kepada coaching. Mungkin indikator yang ingin dicapai agar nantinya si coach ini dapat menemukan solusi atau langkah-langkah dari penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, berarti akan menemukan solusinya ya, dari masalah yang dihadapi oleh si coach. Baik, berarti ini sudah saya lakukan untuk para supervisi ini. Untuk berikutnya silahkan Ibu Eka lakukan coaching dengan Ibu Tina tadi ya. Semoga sukses, terima kasih dan selamat melakukan praktik tersebut. Terima kasih banyak Ya, Bapak. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Eka. Bagaimana nih Bu kabar Ibu Tina pada hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Untuk kabarnya hari ini sangat luar biasa. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Kemarin kita sudah ada sempat chat ya Bu ya. Kebetulan Ibu Tina ada menchat ingin berbagi cerita dengan saya pada hari ini. Kebetulan hari ini kita bisa bertemu. Alhamdulillah. Bisa diceritakan gitu Bu apa yang ingin Ibu ceritakan atau yang ingin Ibu berbagi kepada saya? Mungkin pula hari akhir-akhir ini saya mempunyai masalah lagi Bu ya. Kemarin kan sempat ada masalah dan sekarang ada masalah lagi ya Bu ya. Untuk permasalahan hari ini itu adalah tentang ke siswa lagi Bu ya, lebih kembali ke siswa
yaitu masalah anak-anak itu, karena saya mengajar bahasa Inggris Bu ya, anak-anak itu kurang tertarik terkadang Bu untuk belajar bahasa Inggris itu nah Bu. Saya itu ingin mencari solusinya gimana sih anak-anak ini supaya bisa tertarik gitu nah Bu untuk belajar bahasa Inggris gitu. Oh iya betul sekali ya Bu. Nggih. Mungkin terlihat penurunan sekarang ketertarikan Nggih, siswa kepada benar. pelajaran bahasa Inggris Nggih, ya. benar. Nggih. Nah, mungkin apa nih harapan dari Ibu Tina sendiri terhadap perbincangan kita pada hari ini? Harapannya itu saya bisa memberikan apa ya Bu, anak-anak itu supaya tertarik gitu nah Bu untuk belajar bahasa Inggris lagi, lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi untuk belajar bahasa Inggris. Ketika anak-anak itu termotivasi, semangat, ulun juga atau saya sebagai gurunya itu juga merasa senang kayak gitu nah Bu. Itu yang ingin ulun harapkan, harapannya untuk bisa hari ini bertemu dengan Ibu. Wah, iya, berarti mencari solusi tadi Bu ya dari Iya. kurangnya minat dari Iya, peserta benar. kita di sini. Nah, kalau boleh saya tahu juga nih Bu Tina, kira-kira apakah yang menyebabkan kurangnya minat siswa tadi terhadap pelajaran bahasa Inggris itu? Mungkin Bu ya, kalau kurangnya minat itu pertama-tama itu siswa itu, sebagian siswa itu adalah menganggap bahasa Inggris itu susah Bu. Nah, itu biasanya kan seperti itu ya Bu. Mungkin juga ada beberapa juga siswa itu yang berasal dari sekolah sebelumnya yang tidak pernah ada bahasa Inggrisnya itu Bu. Jadi mereka menganggap bahasa Inggris itu susah, baik itu pengucapannya, baik itu dari segi ngomongnya, baik itu juga dari segi penulisannya. Mungkin itu Bu yang menjadi permasalahan anak-anak kalau menurut ulun gitu Bu. Berarti ada berbagai macam faktor Nggih. Bu ya yang menjadi Ada penyebab faktor. dari kurangnya ketertarikan tersebut. Nah, untuk mengatasi sendiri setelah Ibu Tina melihat nih kurangnya minat siswa terhadap pelajaran bahasa Inggris, apakah ada hal yang sudah Ibu Tina lakukan? Yang sudah saya lakukan, yang pernah saya lakukan itu yang pertama adalah melakukan tes diagnostik dulu Bu ya di awal pembelajaran. Pertama ini kan permasalahannya ada di tingkat bawah ya Bu ya, ada tingkat SMP kelas 7 itu kan baru-baru anak masuk. Itu untuk memetakan anak dulu Bu, ini beberapa anak yang bisa bahasa Inggris atau yang suka atau yang belum ada bahasa Inggrisnya. Setelah itu mungkin di dalam pembelajaran itu kan kadang ketika kita sudah langsung berbahasa Inggris dari awal sampai akhir itu ada di mindset anak, oh bahasa Inggris itu susah ya Bu ya. Jadi lebih ke fun aja dulu sih Bu, ke anak-anak kita santai aja menjelaskan lebih ke lingkungan atau ke kesehariannya aja, seperti itu sih Bu yang pernah dilakukan. Oh ya, sudah tepat sekali ya Ibu Tina melakukan asesmen Nggih. diagnostik dulu terhadap Nggih. peserta didiknya, kemudian mengkondisikan supaya anak-anak ini senang dulu Nggih, dalam benar. belajar gitu tadi yang sudah Ibu laksanakan. Kemudian bagaimana sih kira-kira kondisi ideal dari pembelajaran bahasa Inggris atau ketertarikan peserta didik terhadap pembelajaran bahasa Inggris tadi yang Ibu Tina harapkan? Kalau kondisi idealnya paling tidak saya berharap tuh anak-anak bisa mengucapkan kayak gitu nah Bu, atau mempraktekkan bahasa Inggris itu dalam kehidupan sehari-hari, nggak usah yang terlalu apa ya Bu, terlalu luas, tapi yang lebih yang kesehariannya aja. Misalnya dia bisa menyapa, say hello, bisa mengucapkan atau menunjuk, oh ini benda ini namanya ini, tapi menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Mungkin itu sih Bu. Jadi digunakan dalam kehidupan Iya, sehari-hari, lebih jadi ke kontekstualnya. bermakna. Iya, benar. Kontekstual ya Bu ya. Nah, gitu. Dari itu kondisi ideal atau harapan ideal Ibu tadi, kira-kira nih untuk ukuran skala sendiri pada saat ini bagaimana yang sudah Ibu Tina laksanakan? Kalau untuk sekarang ini ya Bu ya, karena masih di awal-awal juga, itu kan juga banyak permasalahan juga. Kondisi ideal sekarang mungkin masih di tengah-tengah ya Bu ya. Karena tadi melihat juga ada beberapa anak yang memang suka bahasa Inggris, ada yang enggak. Jadi kondisi idealnya masih di angka 5 mungkin sekarangnya Bu, di tengah-tengah kayak gitu Bu. Belum bisa sepenuhnya. Oh iya, jadi Ibu Tina masih merasa nih kita di tengah-tengah Iya, yang paling benar. lagi. Berarti nanti harapan kedepannya mungkin mau ada di skala berapa tuh Bu Tina? Mungkin di skala 7 atau 8 ya Bu. Ya paling tadi kalau anak bisa mengucapkan dulu atau kalau nggak tahu artinya dulu kan itu sudah ada peningkatannya ya Bu, lebih ke kontekstualnya tadi. Ya, jadi ada peningkatan ya Bu ya, yang lebih kontekstual. Nah, selanjutnya dari tadi ada kondisi ideal yang Ibu Tina harapkan sendiri, kemudian apa yang sudah Ibu Tina laksanakan. Ada tidak nih rencana apa sih kedepannya yang ingin Ibu Tina laksanakan? Oh ini ya, mungkin tadi kan sudah ada beberapa rencana. Yang pertama tadi kan melakukan tes diagnostik sudah dilakukan ya Bu ya. Terus tadi menggunakan bahasa yang lebih sederhana atau menggunakan campuran antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mungkin rencana selanjutnya itu akan menggunakan media pembelajaran nih Bu yang lebih menarik, seperti contohnya kita menggunakan PowerPoint
video YouTube kan sekarang lebih banyak ya Bu, tapi menggunakan kata-kata yang lebih sederhana, mungkin caranya seperti itu. Dan supaya anak tidak tadi Bu merasa takut dengan bahasa Inggris, ya mungkin lebih menekankan ke anak, oh bahasa Inggris itu mudah, dan tadi melalui penampilan video, gambar atau YouTube itu anak lebih tertarik biasanya seperti itu. Oh, jadi menggunakan media yang menarik Nggih. bagi peserta didik tadi ya Bu ya. Iya benar Bu. Nah, dari rencana yang ingin dilaksanakan tadi kira-kira kapan ya waktunya nih Ibu Tina ingin melaksanakannya? Kalau bisa secepatnya Bu dilaksanakan ketika nanti ada pembelajaran bahasa Inggris sesuai dengan jam saya Bu. Nah, dalam waktu secepatnya Iya, ya Bu. benar. Nah, mengingat kita juga sudah masuk tahun pelajaran Iya baru benar nih. sekali Bu. Nah, selanjutnya dari tadi sudah Ibu rencanakan, kemudian sudah Ibu tetapkan juga itu kapan untuk melaksanakannya. Adakah komitmen Ibu untuk dapat melaksanakan rencana tersebut? Di komitmennya itu berarti saya sebagai guru harus menyiapkan dulu lah Bu, terlebih dahulu modul ajar untuk anak-anak, dan saya juga harus meluangkan waktu lebih untuk menyiapkan materi yang menarik, media yang menarik, atau metode pembelajaran yang menarik. Intinya lebih belajar terlebih dahulu sebelum nanti disampaikan ke anak-anak. Biasa tadi ide-ide yang sudah Ibu Tina sampaikan ya dalam komitmen untuk melaksanakan rencana yang sudah Ibu susun. Nah, dari komitmen tersebut adakah kira-kira sesuatu atau dukungan dari seseorang yang bisa Ibu mintai bantuan untuk dapat terus menjalankan komitmen tersebut? Nah, jadi tadi kan karena pengennya saya itu anak-anak itu lebih ke kontekstual, bisa mengucapkan yang sederhana dulu ya Bu ya. Pastinya kan membutuhkan komitmen juga selain dari saya sendiri, itu juga guru-guru yang lain. Paling tidak ketika di luar pembelajaran saya, ada guru itu juga yang mengucapkan bahasa Inggris juga, misalnya say hello good morning. Jadi kan itu biasanya guru akan tahu juga kan Bu. Jadi antara kolaborasi antara saya juga dengan guru yang lain. Karena kalau cuma diterapkannya di kelas saya aja, mungkin nanti akan hilang pada saat jam itu aja Bu, nggak bisa untuk setiap harinya. Luar biasa ya. Jadi Ibu akan melibatkan lingkungan yang luas yaitu rekan-rekan di sekolah. Iya benar. Oke. Baik, dari apa yang sudah Ibu Tina sampaikan kepada saya tadi, bagaimana nih perasaan Ibu Tina untuk hari ini dari pembicaraan kita? Ya alhamdulillah luar biasa senang Bu, dan merasa lega karena mendapatkan solusi ya Bu ya dari permasalahan saya beberapa hari ini. Saya merasa bingung gimana nih untuk menghadapi anak-anak tadi yang kurang motivasi dalam belajar bahasa Inggris. Ya, oke, terima kasih banyak Ibu Tina. Ibu sudah berbagi dengan saya pada hari ini. Banyak sekali nih pengetahuan, pengalaman dari hal-hal yang Ibu sampaikan tadi juga menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya. Semoga apa yang sudah Ibu Tina rencanakan dapat berjalan dengan baik, meningkat motivasi peserta didik kita terhadap pembelajaran bahasa Inggris tadi. Oke, Siap, Ibu. berarti kita akhiri nggih perbincangan kita pada hari ini. Siap Ibu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Tina. Siap, sama-sama Ibu Eka. Terima kasih juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke, alhamdulillah ya. Nah, jadi tadi Ibu Eka telah melaksanakan coaching dengan Ibu siapa tadi? Dengan Ibu Tina. Benar, dengan Ibu Tina ya. Jadi sudah melakukan coaching, dan istilahnya pasti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali kepada Ibu Eka ya. Nah, jadi yang pertama ini adalah apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ini terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Baik Bapak. Jadi untuk tadi kegiatan coaching saya sudah berusaha menggunakan alur Tirta yang dimulai tadi dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian coach menyampaikan rencana, sampai terakhir komitmen atau tanggung jawab. Dengan adanya alur Tirta tersebut, sehingga saya dapat membantu coach untuk dapat menemukan solusi atau langkah-langkah dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baik, berarti Bu Eka ini sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alurnya Tirta ya, ada tujuan, ada identifikasi masalah, lalu ada rencana, serta ada tindak lanjut atau aksi berikutnya, begitu ya? Iya, jadi itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu lakukan, dan Ibu juga tadi setelah saya observasi tadi ya,
Saya juga melihat bahwa Ibu telah berusaha menggali dengan memberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan dari umum hingga detail, hingga Ibu mendapatkan informasi yang utuh dari si koci tadi. Dan pastinya di sini Ibu telah berusaha untuk mendampingi si koci ini agar dia bisa menemukan solusi atas masalah yang dia ceritakan kepada Ibu tadi. Begitu ya Bu ya? Iya Bapak. Oke, ya, sudah sesuai dengan prinsip coachingnya tadi. Nah, yang berikutnya lagi, kompetensi apa nih Bu yang mungkin ingin Ibu kembangkan lagi sebagai seorang coach ini, istilahnya berdasarkan dari kegiatan coaching hari ini bersama Ibu Tina tadi. Baik Bapak. Jadi berdasarkan kegiatan coaching tadi yang sudah saya laksanakan dengan Ibu Tina, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memahami lebih lanjut mengenai alur tirta. Tadi dengan memberikan kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan seksama, serta memberikan pertanyaan yang dapat menggali ide-ide dari coach itu sendiri. Jadi saya akan belajar bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lebih mengarah kepada menggali dari si coach daripada sekedar kita mengarahkan. Jadi kedepannya proses coaching yang saya laksanakan dapat berjalan dengan lebih baik lagi Pak. Luar biasa sekali, berarti nanti harapannya Ibu Eka bisa melakukan coaching dengan alur tirta yang mungkin lebih disempurnakan lagi ya Bu ya. Serta ada beberapa kompetensi yang mau Ibu kembangkan lagi dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan seksama, dan pasti yang sudah Ibu lakukan hari ini akan Ibu terapkan lagi, yakni menggali informasi lebih rinci lagi dengan pertanyaan yang berbobot, begitu ya. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi usaha Ibu Eka untuk melakukan coaching ini, dan nanti semoga tidak berhenti untuk saat ini tapi bisa diterapkan dalam kehidupan yang ada di sekolah, di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga sukses untuk kedepannya Bu Eka. Terima kasih banyak ya. Semoga ini memberikan manfaat juga buat Bu Eka. Terima kasih Bapak atas segala masukan dan arahannya. Terima kasih kembali.